Vinales berhasil jadi yang pertama di GP Amerika, kemudian Acosta kedua, dan Bastianini ketiga. Bagi Vinales ini jadi pencapaian tersendiri karena dia berhasil menang sprint race dan main race atau balapan utama di GP Amerika. Juga pertama kalinya memenangkan balapan dengan 3 pabrikan yang berbeda, yaitu Suzuki, Yamaha, dan Aprilia. Dan satu kata untuk balapan GP Amerika tahun ini, seru. Sebelumnya kita akan flashback apa yang terjadi di sprint race pada Minggu dini hari. Sprint race sebelumnya memunculkan Vinales sebagai pemenang, kemudian Marquez kedua, dan Jorge Martin ketiga. Pedro Acosta yang sebelumnya di posisi 3 harus rela berakhir di posisi 4. Sementara Bagnaia lebih parah karena dia harus puas finish di posisi 8. Hasil ini sangat penting bagi Martin karena bisa berhasil memimpin klasemen sementara dengan 67 poin, sedangkan Bagnaia berada di posisi 4 dengan 39 poin. Tentu poin klasemen ini dijumlahkan sebelum balapan utama. Oke, sekarang kita akan bahas nih sebelum main race atau balapan utama. Jadi sebelum balapan utama, pembalap pasti dikasih waktu 10 menit untuk warm up. Nah, ini sesi yang penting karena mereka akan cari waktu terbaik dari motor mereka sebelum balapan, termasuk setting terakhir motor mereka. Jadi ini seperti simulasi catatan waktu ketika balapan. Meskipun nanti ada faktor lain ketika balapan seperti start, kemudian ada crash misalnya, kemudian grip ban yang mulai habis, dan duel antar pembalap. Nah, di sesi ini Vinales sudah terlihat superior. Lagi-lagi dia berhasil menjadi yang tercepat. Awalnya Marquez jadi yang terdepan, tapi tidak lama kemudian Vinales menggeser. Lalu kemana Martin dan Bagnaia? Martin berada di posisi 4 dan Bagnaia di posisi 15. Kenapa keduanya perlu kita singgung ya? Karena Martin pimpinan klasemen sementara dan Bagnaia adalah sang juara bertahan. Kemudian dari sesi warm up ini bisa dilihat Bagnaia terlempar jauh dari 5 besar. Ini berarti ada something, ada sesuatu dengan motornya. Karena jika pembalap kesulitan di sesi ini, ada kemungkinan di balapan akan kesulitan juga. Dan dia sempat menjelaskan alasan kenapa kemarin kesulitan waktu sprint race. Selain masalah karena wheelie pada ban depan saat start, intinya dia merasa bahwa setting motornya tidak pas. Grip ban belakang dia tidak terlalu oke. Lalu sebelum balapan dia dan tim memutuskan untuk mengganti ban belakang. Tapi ternyata perubahan itu tidak memperbaiki situasi saat sprint race. Oke, sekarang kita bahas jalannya balapan. Meskipun punya catatan waktu yang baik sejak latihan bebas bahkan menang di sprint race, tapi Vinales mulai balapan dengan start yang buruk. Bahkan dia sempat senggolan dengan Bagnaia di tikungan pertama. Jadi The Top Gun harus turun dari posisi pertama turun ke posisi 11. Sebaliknya Bagnaia justru tampil agresif. Dia langsung berusaha merangsek ke 3 besar. Beberapa kali ia tertangkap kamera berduel dengan Marquez bahkan Acosta saat balapan utama. Sangat berbeda saat balapan sprint ya. Begitu juga dengan Acosta. Si Baby Shark ini langsung jadi yang terdepan. Acosta sempat memimpin balapan selama 3 lap, tapi selama 3 lap itu dia sering mendapatkan serangan dari Martin. Berkali-kali Martin berusaha menyalip tapi masih gagal, hingga akhirnya berhasil di lap ketiga itu. Nah, Acosta, rookie 19 tahun itu benar-benar agresif, bahkan ia sempat berani ambil resiko untuk menyalip Marquez namun gagal. Acosta malah melebar di salib Bagnaia. Bagnaia pun sempat berada di posisi 3, namun posisi Bagnaia ini tidak berlangsung lama, bahkan ia kian turun. Masalah pada motornya dan indikasi pada saat sesi warm up mulai terbukti pada balapan ini, memaksa ia harus puas finish di posisi 5. Dan motornya sudah tidak bisa dipush lagi untuk naik ke posisi 3 besar. Kemudian gantian Marquez yang agresif. The Baby Alien bahkan sempat bersenggolan dengan Martin pada lap 5 untuk ambil alih posisi pertama, tapi usahanya tidak berhasil. Martin berusaha untuk memperlebar jarak, Marquez malah justru kehilangan posisi karena Acosta naik ke posisi 2. Dan sementara itu Vinales mulai naik hingga dia bisa bergabung ke 5 besar. Nah, kali ini motor Vinales sangat cocok di sirkuit kota, padahal dia sempat tercecer tuh di posisi 11. Nah, dari lap ke-10 balapan semakin seru.
karena Martin turun posisi padahal dia sempat memimpin jauh. Tampaknya dia mulai kehabisan grip ban pada pilihan ban medium dan soft. Jarak antar pembalap pun makin rapat, menghasilkan Marquez yang memimpin jalannya balapan. Marquez tampil baik, seolah mau menggenapi 7 kemenangan di kota yang akan mengukuhkan bahwa ia adalah raja di sini. Tapi itu tidak berlangsung lama karena Marquez tergelincir, kehilangan grip ban depan dan harus crash. Acosta pun jadi yang terdepan, tapi itu juga tidak berlangsung lama juga karena dia terpaksa harus dilibas oleh Vinales yang memang motornya sangat cepat di sirkuit ini. Bahkan setelah menyalip pembalap gas-gas itu, ia langsung membuat gap yang cukup jauh. Bastianini yang mampu menjaga konsistensi saat balapan juga naik ke posisi 3 akibat crash dari The Baby Alien tadi. Vinales pun memenangkan balapan kali ini. Ia bahkan berkomentar bahwa kemenangan di Austin bak seperti mimpi karena ia berhasil tampil sempurna. Hasil ini adalah berkat ia dan tim yang sedikit mengubah settingan motor agar bobot motor cukup seimbang. Lalu Acosta berada di posisi 2 dan Bastianini di posisi ketiga. Bastianini dan Acosta berhasil back-to-back podium setelah sebelumnya juga podium di Portugal. Sedangkan Vinales menjadi pembalap dengan 3 kemenangan di 3 pabrikan yang berbeda. Ini benar-benar ya, ia tampil luar biasa dari posisi 11 jadi yang ke-1 dan menang juga di balapan sprint. Menarik nih, apakah di balapan berikutnya Vinales bisa tampil konsisten? Nah, selanjutnya baik Martin maupun Bagnaia tak podium kali ini. Khususnya Bagnaia, ini jadi pekan yang buruk baginya karena tak podium satu pun di 2 balapan. Klasemen sementara dipimpin Martin dengan 80 poin, Bastianini kedua 59 poin, Vinales di ketiga dengan 56 poin, Acosta 4 dengan 54 poin, dan Bagnaia berada di posisi 5 dengan 50 poin. Nah, itu saja rangkuman pembahasan balapan MotoGP di Amerika. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe.